Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan perlakuan seperti apa yang dia lakukan daripada kezaliman, sebagai balasan dari kezaliman dia. Yang kedua apa? Wa uququl walidain, dan durhaka sama orang tua. Jadi sebelum di akhirat, di dunia udah dibalas duluan tuh orang yang durhaka sama orang tua. Ya. Hidupnya belangsak, nggak enak, ya nggak tenang. Punya anak-anak nanti nggak bakalan tuh anak jadi anak yang berbakti, pasti nurunin. Karena durhaka sama orang tua termasuk penyakit turunan. Penyakit turunan. Kalau orang durhaka sama orang tuanya, ntar anaknya sama begitu, durhaka sama orang tua. Ntar anaknya lagi sama lagi gitu, durhaka sama orang tua. Terus turunan. Ya. Nah, malam hari ini, ya, keluarga besar almarhum Bapak Haji Bakri dan Ibu Siti Hajah Siti Aisyah, ya, melakukan suatu bakti kepada orang tua dengan mengirimkan doa dan hadiah. Sebenarnya doa buat orang tua makan tiap hari, kirimin hadiah buat orang tua tiap hari. Itu pribadi sendiri. Nah ini tiap tahun, haul itu tiap tahun ngajak tetangga, ngajak temen, supaya banyakan ongkoh orangnya. Karena semakin banyak yang ngedoain, semakin cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau orang mukmin 40 kumpul, salah satunya pasti ada yang dipilih sama Allah, pasti mustajab. Ada yang satu pasti mustajab doanya. Ini kita 40 lebih kan? Lebih gak? Salah satu dari kita nih pasti ada yang doanya mustajab, cuman gak ketahuan. Jangan pakai kita bilang dalam hati, gua rumahnya. Berarti bukan. Bukan. Karena sombong, ngabul ya. Nah inilah termasuk tujuan acara haul setiap tahun. Semampunya orang mau bikin haul, kita mau bikin haul buat orang tua. Saya mau bikin haul buat orang tua, cuma saya nggak mampu. Kalau sampai gede, bikin sederhana. Tiap tahun undang tetangga 2-3 orang, baca khatmul Quran, baca tahlil, baca maulid, kirimin tuh hadiah buat orang tua. Ini yang paling ditunggu sama orang tua kalau udah meninggal dari anaknya nih. Ini yang paling ditunggu nih, doa. Kita udah nggak bisa nyenangin orang tua di dunia. Jarang anak yang bisa bikinin rumah buat orang tua. Nggak ada, jarang. Ada mah ada kali 10 juta satu. Kuburan Tapi nih. biasanya orang tua yang bikinin anak rumah. Kita nggak bisa nyenangin orang tua sampai bikinin rumah, sampai jamin. Ini waktunya kalau orang tua kita udah nggak ada, kirimin hadiah, kirimin doa, kirimin semuanya, pahala. Karena kalau udah terkirim sama mereka, itu yang bakal mereka harapkan lebih daripada dunia dan isinya. Suruh balik lagi nggak mau. Kalau udah dikirimin doa dan semua nih tadi, suruh balik lagi ya ke dunia ya. Sumur batu tinggal lagi semua. Oh enggak udah. Sumur mati deh. Oh udah nikmat. Naimul qabr. Ya, udah mendapatkan kenikmatan kubur. Dulu di zaman Al-Imam Hasan Basri, terakhir cerita ya, di zaman Imam Hasan Basri ada satu ibu ngadu sama beliau, pengen banget mimpiin anak perempuannya yang udah meninggal, pengen tahu. Ya Imam, saya pengen banget mimpiin anak perempuan saya pengen tahu dia bagaimana sih di sono. Akhirnya dikasih bacaan sama Imam Hasan Basri sebelum tidur agar dia bertemu dengan anaknya di dalam mimpi. Setelah dikasih bacaan, dia baca, tidur, akhirnya dia mimpi bertemu dengan anaknya. Tuh anak perempuannya lagi diazab, lagi
azab, seksa, di tempat yang nggak enak, dibelenggu. Bangun tidur nangis emaknya. Balik lagi ke Imam Hasan Basri, ngadu lagi, ya Imam, engkau sudah kasih saya bacaan, sudah saya baca semalam, saya mimpi anak saya, alhamdulillah. Cuman yang bikin saya sedih, anak saya lagi diazab. Saya cuma bisa ngeliat. Coba pengen tahu ngapa ya Imam? Apa dosa anak saya sehingga bisa diazab begitu? Kali dia punya utang yang belum dilunasin, biar saya lunasin. Kali dia punya utang ibadah yang belum dikerjakan. Kali dia punya kezaliman kepada manusia yang belum dimaafkan. Kali apa? Coba tahu, tanyain. Kata Imam Hasan Basri, ya udah nanti malam pengen tahu. Akhirnya Imam Hasan Basri baca doa itu. Akhirnya di malam itu mimpi anak. Akhirnya mimpi ketemu seorang perempuan. Tapi beda halnya. Kalau ibunya ngadu, tuh perempuan lagi diazab. Tapi ini perempuan kok udah ada di tempat yang nikmat, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh kenikmatan. Ditanya, engkau siapa wahai wanita? Aku adalah seorang anak yang ibunya mengadu kepadamu wahai ibu. Ente ini iya. Lo semalam ibu ente mimpi ente lagi diazab. Kok sekarang beda? Giliran saya mimpi ente lagi dalam keadaan nikmat. Apa kata perempuan? Iya benar, semalam saya lagi diazab, saya lagi disiksa, saya lagi dibelenggu, tempat saya nggak enak. Tapi tadi siang ada orang soleh yang melewati kuburan saya. Ada orang soleh yang melewati kuburan saya. Itu orang soleh, dia lewat kuburan itu, kemudian dia ngomong begini, ya Allah, jadikan salawat saya ini untuk pengampun ahli kubur yang ada di kuburan di sini. Kemudian habis itu dia baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Langsung seluruh ahli kubur itu kober. Untuk perempuan itu dikubur di kober. Dia sama tuh kober yang diangkat azabnya. Seluruh ahli kubur yang ada di kuburan itu yang sedang diazab, dihilangkan azabnya dengan berkat sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin tuh, yang baca sholawat aku ahli kuburnya banyak, apalagi yang baca sholawatnya banyak, apalagi yang dibaca bukan cuma sholawat, tapi tasbih, tahlil, takbir, semuanya dibaca. Makanya bagaimana nggak senang ahli kubur kalau dikirimkan pahala-pahala yang besar dari orang yang masih hidup, terutama anak-anak. Nah ini mudah-mudahan ya, sekali lagi kita minta agar bacaan-bacaan kita dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahibul qaul khususnya dan umumnya orang-orang tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum